Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenagakerjaan Nomor Per Menteri 0,5 garis miring Men garis garing 1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ya. Tujuan dari sasaran sistem manajemen K3 yaitu untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem manajemen K3 wajib diterapkan oleh setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih. Perusahaan harus mempunyai potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik, proses, atau bahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti kebakaran, pencemaran, penyakit akibat kerja ya, berdasarkan pasal 4 Permenker tentang manajemen K3. Ketentuan yang harus perusahaan atau pengusaha laksanakan yaitu pertama, menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3. Yang kedua, merencanakan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Yang kelima, meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Pentingnya sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, yang pertama alasan manusiawi. Membiarkan terjadinya kecelakaan kerja tanpa berusaha melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi. Hal ini dikarenakan kecelakaan yang terjadi tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korbannya, misalnya kematian, cacat, atau luka berat, luka ringan, melainkan juga penderitaan bagi keluarganya. Oleh karena itu, pengusaha atau mempunyai kewajiban untuk melindungi pekerja atau dengan cara menyediakan lapangan kerja yang aman, merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, alasan ekonomi. Setiap kecelakaan kerja yang terjadi akan menimbulkan kerugian ekonomi seperti kerusakan mesin, peralatan, bahan, dan bangunan, biaya pengobatan, dan biaya santunan kecelakaan. Oleh karena itu, dengan langkah-langkah pencegahan kecelakaan, maka selain dapat mencegah terjadi cedera pada pekerja, kontraktor juga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan. Pentingnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang alasan ketiga yaitu alasan undang-undang dan peraturan. Undang-undang dan peraturan dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu organisasi bidang keselamatan kesehatan dengan mempertimbangkan bahwa masih banyak kecelakaan yang terjadi. Makin meningkatkan pembangunan dengan menggunakan teknologi modern, pekerja konstruksi merupakan kompetensi kerja yang dapat merupakan sumber terjadinya kecelakaan kerja dan pentingnya arti tenaga kerja di bidang konstruksi. Yang keempat, nama baik institusi.
Suatu perusahaan yang mempunyai reputasi yang baik dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bersaing dengan perusahaan lain. Reputasi atau citra perusahaan juga merupakan sumber daya penting, terutama bagi industri jasa, termasuk jasa konstruksi, karena berhubungan dengan kepercayaan dari pemberi tugas atau pemilik proyek. Maka prestasi keselamatan kerja perusahaan mendukung reputasi perusahaan itu, sehingga dapat dikatakan bahwa prestasi keselamatan kerja akan memberikan keuntungan kepada perusahaan secara tidak langsung. Teori keselamatan dan kesehatan kerja. Teori K3 pertama kali dimulai di Amerika Serikat tahun 1911, di mana K3 tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Kegagalan terjadi pada saat terdapat pekerjaan yang mengakibatkan kecelakaan bagi pekerja dan perusahaan, ya. Kecelakaan tersebut dianggap sebagai nasib yang harus diterima oleh perusahaan dan tenaga kerja. Bahkan tidak jarang tenaga kerja yang menjadi korban tidak mendapatkan perhatian baik moral maupun material dari perusahaan. Perusahaan berargumen bahwa kecelakaan yang terjadi karena kesalahan tenaga kerja sendiri untuk menghindari kewajiban membayar kompensasi kepada tenaga kerja. Pada tahun 1931, W. Amick adalah mengeluarkan suatu konsep yang dikenal dengan teori domino. Konsep domino memberikan perhatian terhadap kecelakaan kerja yang terjadi berdasarkan teori domino. Kecelakaan dapat terjadi karena kekurangan dalam lingkungan kerja atau kesalahan tenaga kerja. Perkembangan konsep ini mengenai kondisi tidak aman, unsafe condition, tindakan tidak aman yaitu unsafe action. Pada awal pengolahan K3, konsep yang dikembangkan masih bersifat kuratif terhadap kecelakaan kerja. Yang terjadi bersifat kuratif berarti K3 dilaksanakan setelah terjadi kecelakaan kerja. Pengolah K3 seharusnya adalah bersifat pencegahan preventif terhadap adanya kecelakaan. Pengolahan K3 secara preventif bermakna bahwa kecelakaan yang terjadi merupakan kegagalan dalam pengolahan K3 yang berakibat pada kerugian yang tidak sedikit bagi perusahaan dan tenaga kerja. Pengelola K3 dalam pendekatan modern mulai lebih maju dengan memperhatikan dan diikutkan K3 sebagai bagian dari manajemen perusahaan. Hal ini mulai disadari dari data bahwa kecelakaan yang terjadi juga mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Dengan memperhatikan banyaknya resiko yang diperoleh perusahaan, maka mulailah diterapkan manajemen resiko sebagai inti dan cikal bakal sistem manajemen K3. Melalui konsep ini sudah menerapkan pola preventif terhadap kecelakaan yang terjadi. Manajemen resiko menuntut tidak hanya keterlibatan pihak manajemen terhadap juga komitmen manajemen dan seluruh pihak terkait termasuk pekerja. Dalam penerapan K3 ini maka diperlukan keterlibatan manajemen, ya. Pada konsep ini bahaya sebagai sumber kecelakaan yang harus teridentifikasi, kemudian perhitungan prioritas terhadap resiko dari potensial bahaya. Terus dalam sejarah perjalanan sistem manajemen K3 terciptanya beberapa standar yang dapat dipakai perusahaan. Standar-standar tersebut antara lain SAS 18.000 atau 18001, Occupational Health and Safety Management System, ini ya. Terus yang kedua Voluntary Protective Program USA, yang ketiga BS 8800, yang keempat 5-star System, yang kelima International Safety Rating System atau ISRS, yang keenam Safety Map, yang ketujuh DR 96311, yang kedelapan APOSO Standard 1000, dan lain-lain. Kini pengolahan K3 dengan penerapan sistem manajemen K3 sudah menjadi bagian yang dipersyarat dalam ISO 9000-2000 dan SIPA Social Accountable 8000-1997. Akan tetapi saat ini belum terdapat satu standar internasional tentang sistem manajemen K3 yang disepakati dan dapat diterima banyak negara, sebagaimana halnya sistem manajemen mutu ISO 9000 dan sistem manajemen mutu lingkungan ISO 14000.
Pada tahap awal penerapan K3 di laboratorium terdapat beberapa hal yang harus diketahui, yaitu kegiatan yang akan dilakukan di laboratorium, bahan-bahan yang terdapat di laboratorium baik bahan kimia, biologi, tekstil. Yang ketiga, fasilitas peralatan proses dan tersedia di laboratorium, fasilitas dan peralatan K3 yang tersedia di laboratorium. Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan dan cacat kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang keamanan tenaga kerja. Kecelakaan selain menjadi hambatan langsung juga merugikan secara tidak langsung, yaitu kerusakan mesin, bahan peralatan, dan terhentinya proses produksi untuk beberapa saat, atau kerusakan pada lingkungan kerja, dan lain-lain. Menurut Submakmur 19.852. Kesehatan kerja, produktivitas optimal dalam dunia pekerjaan merupakan dambaan setiap manajemen atau pemilik usaha. Karena dengan demikian, sasaran keuntungan akan dapat dicapai. Kesehatan berarti derajat tingkat keadaan fisik dan fisiologi individu. Kesehatan kerja yaitu suatu ilmu yang menerapkan suatu meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerjanya diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan, pengobatan, ataupun makanan yang bergizi. 4 pilar strategi yang telah diterapkan untuk mendukung visi Kementerian Kesehatan dalam rangka mewujudkan kesehatan kerja adalah 4 pilar. Yang pertama, 4 pilar strategi yang telah ditetapkan untuk mendukung visi Kementerian Kesehatan dalam rangka mewujudkan kesehatan kerja adalah strategi profesionalisme, yaitu memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Yang kedua, strategi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat JPKM, guna memantapkan kemandirian masyarakat hidup sehat, diperlukan peran aktif dan pembiayaan. Yang ketiga, strategi desentralisasi, intinya pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur sistem pemerintahan ke rumah tangganya sendiri. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja pada prinsipnya sasaran akan tujuan dari K3 adalah pertama, menjamin keselamatan operator dan orang lain. Yang kedua, menjamin penggunaan peralatan aman dioperasikan. Yang ketiga, menjamin proses produksi aman dan lancar. Tujuan keselamatan kerja menurut Submakmur 19.851, yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas serta produktivitas masyarakat. B. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, sumber produksi dipelihara dan digunakan secara aman dan efisien. Syarat-syarat keselamatan kerja, yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian yang lain yang berbahaya. Yang kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. Yang keenam, memberi alat-alat pelindung diri pada para pekerja. Yang ketujuh, memperoleh penerapan yang cukup dan sesuai. Yang kedelapan, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Yang kesembilan, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Sebab-sebab terjadi kecelakaan dalam bekerja dalam pelaksanaan K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem dan produktivitas kerja. Kecelakaan sendiri adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga oleh karena di belakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan oleh karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material maupun penderita dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat dan tindakan yang diinginkan. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.